Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan memasuki peluncuran buku biografi Memoar Asep Kurnia Jejak Pembelajaran. Untuk penyampaian materi tentang bagaimana cara menulis yang efektif dan menyenangkan bagi ASN pembelajar. Pada saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kita dua narasumber. Beliau berdua merupakan sosok yang berperan pada hasil buku Memoar Asep Kurnia Jejak Pembelajar. Dan bersama kita akan mendengar pengalaman dari penulis dan dalam proses penulisan dari buku tersebut itu, serta hikmah apa yang dapat dipetik dari buku tersebut. Maka dengan hormat kami mengundang dua narasumber kita yang telah hadir. Yang pertama kepada Ibu Viana Nurul Hafifah. Biasa dipanggil kita boleh berikan sambutan kepada kami. Kami persilakan untuk membacakan panggung beserta Bapak Anang Trinugroho. Silakan Bapak, kami mengundang yang pertama atas panggung. Silakan untuk Teana boleh duduk di tengah. Silakan Bapak. Baik. Iya. Sekali lagi kami mengundang untuk tepuk tangannya bagi dua narasumber kita yang boleh hadir di tempat ini. Kita akan berbincang dan juga mendengarkan dari dua narasumber kita mengenai buku Memoar Asep Kurnia Jejak Pembelajar. Sebelumnya izin saya akan membacakan sedikit informasi mengenai penulis pertama, narasumber pertama kita, Ibu Viana, lahir di Garut 20 Oktober 1983 dan kesehariannya biasanya dipanggil Teh Ane. Itu menulis ya Teh Ane ya. Dan ada novel yang sudah beredar dengan judul Ketika Sakura Mekar. Dan yang kedua, Bapak Anang YD, izin Bapak, lahir di Batu DIY tanggal 4 Februari 1970 dan telah menjadi penulis profesional selama hampir 15 tahun. Kini berfokus menjadi penulis biografi, ghostwriter, dan mentor penulis di penulisbuku.com dan sudah menulis 85 naskah buku aneka tema. Luar biasa sekali. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kami mau persilahkan kepada narasumber pertama, Teh Ana, untuk boleh memberikan materi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sih bisa hadir di acara refleksi akhir tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM. Selamat kepada BPSDM Hukum dan HAM atas penghargaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep. Kemudian untuk penulisan buku, saya ceritakan aja ya bagaimana dulu menulis. Pertama ketemu Pak Asep itu tahun baru 2022, 1 Januari. Kita ngobrol di guest house di BPSDM Cinere. Saat itu Pak Asep mengungkapkan, "Anda bisa nggak menulis buku biografi?" Itu sebenarnya buku biografi pertama yang saya tulis, jadi pasti masih banyak kekurangan dan jadi pengalaman kepada saya juga bagaimana menulis buku biografi. Kemudian tadinya saya pikir mungkin hanya basa-basi gitu, mungkin hanya biasanya agak lama gitu kan. Tapi ini seminggu kemudian Pak Sofi menghubungi saya. Jadi tentu saya dari BPSDM Hukum dan HAM, stafnya Bapak mau koordinasi tentang penulisan. Itu setelah itu kita bikin tim sama Balia juga melakukan wawancara pada para narasumber yang sudah ditentukan.
Waktu itu 30 narasumber yang diwawancara, baik secara online maupun secara offline. Karena waktu itu masih pandemi juga, jadi belum terlalu bebas seperti saat ini. Kemudian pas mulai menulis itu bulan April. Bulan April selesai wawancara, baru mulai menulis. Agak kesulitan juga sih waktu menulis itu, soalnya yang pertama narasumbernya itu semua bilang Pak Asep orangnya baik. Pak Asep itu orangnya baik, Pak Asep itu orangnya lurus, pokoknya yang terbaik lah, yang positif-positif semua. Sampai ini gimana caranya menulis, mengelola tulisan biar tidak membosankan, kemudian juga biar seimbang juga, bahwa Pak Asep itu nggak hanya yang baiknya aja, tapi ada sisi manusiawinya juga gitu. Akhirnya waktu itu pas ketika kesulitan, awalnya yang kerangka yang diajukan itu kayak biografi awalnya. Jadi konsepnya itu yang pertama ketika masa kecil bagaimana, ketika remaja bagaimana, dewasa seperti apa gitu. Tapi pas baca bukunya Mas Anang, saya baca buku Hartini waktu itu, Hartini memoir Hartini ya misalnya. Waktu itu banyak insight yang baru, termasuk cara menulis memoir yang menyenangkan seperti apa. Alhamdulillah dapat banyak yang saya tiru dari situ gitu, mulai dari pembukaannya seperti apa, mengolah konfliknya bagaimana, dan akhirnya jadilah buku yang ada di depan itu. Ya, mungkin gitu aja. Selanjutnya saya kembali. Baik, jadi di sini Teh Ana sudah menceritakan pengalaman dari awal mula bagaimana Teh Ana diminta secara langsung oleh Bapak untuk boleh memberikan atau membuat buku biografi beliau. Dan begitu pula tantangan yang dihadapi saat menulis seperti apa dengan banyaknya data yang diperoleh dari para narasumber yang mempunyai nilai pandang yang positif terhadap beliau. Ternyata itu merupakan tantangan yang sulit ketika untuk menuangkannya dalam tulisan. Ketika seseorang dinilai hampir dari seluruh narasumber baik atau positif. Jadi untuk lebih menarik suatu buku dibaca oleh para pembaca itu seimbang gitu ya Teh Ana. Oleh itu mendapatkan inspirasi dari tulisan Pak Jadi Anang. yang menarik itu, yang membuat menarik cerita itu adalah konflik. Jadi agak kesulitan itu pertama mencari konfliknya itu apa? Wah. Karena semua narasumbernya Pak Asep itu orangnya baik, Pak Asep itu orangnya lurus. Pernah ada berantem nggak sama teman-teman apa gimana? Nggak pernah katanya. Ya cari lagi apa, dan alhamdulillah sejak baca Hartini itu ada insight baru, mencari cita-cita yang tidak tersampaikan saat itu. Jadi Pak Asep ingin menjadi guru waktu pas SMA. Betul. Kemudian tidak tersampaikan, tidak kuliah di IKIP, malah jadi pegawai di Kementerian Hukum, Departemen Hukum, Departemen Kehakiman saat itu. Jadi itulah rangkaian yang dialami Teh Ana ya selama menulis, menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana di dalam suatu kehidupan umumnya mendapatkan suatu konflik, tapi di Bapak ini gak ada konflik. Jadi menjadi kesulitan penulis ini untuk mencari konfliknya Bapak itu apa? Karena semua narasumber menilainya Bapak lurus, tidak neko-neko, baik dalam ketika masa kecil, kemudian remaja saat sekolah, kuliah, hingga saat berkarir sampai dengan sekarang. Tapi akhirnya jadi juga itu buku memoir.
luar biasa sekali Teh Ana, perjuangan Teh Ana untuk memikirkan bagaimana untuk menciptakan karya tulisan yang menarik dan tidak membosankan. Terima kasih Teh Ana. Mudah-mudahan bukunya diterima dengan baik. Amin. Dan amanatnya bisa tersampaikan dengan baik. Amin. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Teh Ana yang sudah boleh berbagi. Dan selanjutnya kami undang Bapak Anang untuk boleh menyampaikan Bapak mengenai apa sih yang bisa kita ambil dari cerita memoir Asep Kurnia Jejak Pembelajar ini. Kemudian boleh dibagikan Bapak dari pengalaman Bapak luar biasa di sini 15 tahun dan sudah 85 naskah buku yang Bapak boleh berikan untuk tips menulis. Seperti tadi Bapak Kepala Badan boleh menyampaikan kepada kami para JFT utama untuk membuat karya tulis agar boleh diberikan Pak tipsnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang saya ingin bocorkan adalah saya tuh diwanti-wanti sama Mas Sopi, tolong jangan memuji-muji Bapak. Sampai 2 kali. Ya, waktu 3 hari yang lalu sama tadi di pas makan ya Mas Sopi ya. Mas Sopi jangan ngumpet. Ngumpet nih, ini ngumpet cucuran nih. Oknumnya ngumpet. Iya. Dalam hati saya bilang gini, ya buat apa saya muji-muji Pak Asep? Bukan karena Pak Asep tidak layak dipuji, tapi karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah tahu kebaikan-kebaikan Pak Asep. Betul? Betul. Maka kalau saya sampaikan segala kebaikan Pak Asep ya seperti siaran ulang juga. Tapi kalau nanti saya misalnya membahas buku ini dan keluar hal-hal baik, tolong salahkan orang di sebelah saya. Ya, jangan salahkan. Nah, karena ini adalah alam refleksi ya, kita akan refleksi. Saya akan membagikan satu pertanyaan dulu ya. Pertanyaan reflektif buat Bapak Ibu semua. Lebih tepatnya pertanyaan usil. Apa jadinya kalau buku Pak Asep ini tidak jadi terbit? Apa jadinya kalau buku ini tidak jadi terbit? Ada yang bisa jawab? Kalau buku ini tidak jadi terbit, ini saya jawab sendiri. Ya tidak akan terjadi apa-apa. BPSDM makin berprestasi. Teman-teman dapat terus seperti Pak Asep bisa tiap hari posting di Instagram sedang olahraga. Saya follow dulu ya. Tidak akan ada banyak hal berubah kalau ini tidak jadi terbit. Sepakat ya? Tapi bayangkan, ketika buku ini terbit, taruhlah dicetak 500, kemudian satu buku dibaca 2 orang, suami istri misalnya, berarti ada 1000 orang yang membaca. Maka akan ada 1000 orang terinspirasi oleh kisah hidup Pak Asep. Artinya apa? Bisa jadi kita punya keinginan baik, terus kita tidak laksanakan, mungkin tidak akan membawa perubahan besar kalau itu tidak kita laksanakan. Saya punya sebuah ilustrasi, ya. Ada seorang ibu itu punya niat gini. Aku tuh pengen, karena aku sudah banyak rezeki, sudah banyak dibantu Tuhan. Aku pengen tiap Jumat membagikan 100 nasi bungkus untuk tukang ojek, tukang penyapu jalan. Dia kemudian ajak beberapa temannya, ketemu 5 orang, kemudian Jumat depan kita akan mulai membagikan nasi. Ternyata pas hari Jumatnya si ibu ini sibuk, dia tidak harus keluar kota. Akhirnya apa? Dia tunda 1 minggu. Minggu berikutnya kejadian sama. Dia harus ada acara lagi. Dia tunda terus sampai 1 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kalau dia tidak memberikan nasi bungkus, tukang ojek, tukang sapu tidak mendapat makan? Enggak juga. Tukang ojek yang mendapat makan, tukang sapu itu tidak dapat. Tapi bayangkan, kalau niat itu betul-betul dia laksanakan, ada sekian ratus orang, sekian ribu orang dalam 1 tahun yang dia tinggal itu akan mengucap syukur, akan sangat berterima
Maka hari ini karena saya sebagai wangi-wangi sama sosok, tolong ya teman-teman dimotivasi untuk menulis. Kalau teman-teman sudah menulis, mulai hari ini kita bikin resolusi. Saya pengen membagikan tulisan saya kepada banyak orang. Mungkin kalau tulisan saya tidak terbit, tidak masalah, tidak banyak orang, orang bisa membaca buku yang lain. Tapi bayangkan kalau mereka bisa membaca buku yang Bapak Ibu tuliskan berdasarkan pengalaman yang sangat banyak, itu akan menjadi sebuah pengalaman, sebuah hikmat yang luar biasa bagi sekian banyak orang.